Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 12470101010. Di sini saya merekam pada tanggal 2 November 2024. Saya di sini akan belajar tentang cara Al-Qur'an dan cara membacanya. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Tidak hanya kita jumpai, tapi kita juga dapat membacanya, mengamalkan isinya, dan tentunya mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini. Sebagai mukjizat, tentulah Al-Quran itu adalah suatu hal yang sangat istimewa buat umat manusia, sehingga sangat merugilah orang yang masih menjumpai mukjizat namun tidak memanfaatkannya. Karena Al-Quran sebagai mukjizat, tentunya keistimewaan Al-Quran sangatlah banyak. Jadi banyak banget keistimewaannya. Bahwa karena Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Jadi keutamaan para pembaca ataupun penghafalnya, apalagi yang menghafalkannya, yaitu dapat kita baca dapat kita pahami keutamaannya, yaitu menjadi manusia terbaik. Seperti dalam hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kita bisa membaca Al-Quran, terus kita tahu tentang Al-Quran, tugas kita yaitu mengajarkannya. Kedua, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Ketika seseorang mendapatkan kesulitan, maka apakah yang dibutuhkan? Pertolongan, pertolongan, atau dalam bahasa Arabnya itu yaitu syafaat. Pada waktu itu dimana semua manusia mengalami keadaan yang sangat sulit, yaitu pada hari kiamat nanti semua orang perlu pertolongan karena sulitnya hari itu. Yang yang berkeringat, jadi keringatnya yang misalnya orang yang banyak dosanya, terus keringat itu sesuai dengan apa yang dilakukan ketika kita di dunia, jadi sesuai amal-amalnya. Terus ketika itu manusia itu juga meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran yang akan datang pada hari kiamat, yang akan menolong dan memberi syafaat bagi para pembacanya. Sebagai hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tin yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Jadi bacalah Al-Quran. Misalnya kita sedang mengalami kesulitan atau apapun, atau hati sedang tidak tenang, maka bacalah Al-Quran. Karena bagi saya Al-Quran itu adalah sahabat. Jadi misalnya kalau kita udah keluh kesah atau apa, bacalah Al-Quran, maka kita akan tenang. Jadi minimal lah dalam sehari itu 1 ayat, walaupun 1 ayat, tapi sebaiknya mah misalnya one day one juz gitu. Jadi dibatas. Terus yang ketiga yaitu didampingi malaikat yang mulia. Tuh, keutamaan lainnya adalah jaminan Allah terhadap orang yang disibukkan dengan Al-Quran atau orang yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebutuhan hidupnya walaupun dia tidak
sempat meminta kepada Allah. Tuh banyak banget ya keutamaan membaca Al-Quran. Dan setelah dan kita pula selain tahu keutamaan, kita juga harus tahu tentang cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran itu kan disebut pelafalan huruf Arab, pelafalan huruf Arab, yaitu vokal, makhraj, sifat huruf. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Jadi terus yang terakhir yaitu harokat. Nah, kita juga harus tahu dulu sebelum membaca Al-Quran apa itu vokal, makhraj, dan sifat huruf. Vokal yaitu kita pernah mendengar tentang kitab kuning, yaitu kitab gundul, yang di dalamnya itu tidak ada harkat. Terus jadi kitabnya tuh tidak ada sama sekali harkat, terus tidak ada tidak huruf hijayangan, tapi tidak jadi huruf hijaiyah tapi tidak memakai harokat. Karena tidak menggunakan harokat itulah kitab jelas ini disebut kitab gundul tanpa harokat, berarti tidak ada bunyinya. Nah, untuk membunyikan kitab tersebut kita juga harus tahu cara membacanya, yaitu dengan kita mempelajari ilmu nahwu, shorof, maka kita akan tahu cara membunyikannya. Karena vokal tidak tertulis, maka untuk orang luar di Arab ada kesulitan terhadap pelafalan tulisan Arab karena tidak ada simbol bunyinya. Kemudian untuk mengatasi kesulitan orang luar Arab membaca, maka dikembangkan simbol untuk menyembunyikan tersebut. Simbol harokat itu ada 3 macam, yaitu simbol untuk A, I, U. Jadi kita akan itu tuh dalam simbol harokat kan harokatnya ada fathah, domah, kasroh. Kalau fathah A berarti domah U, kalau misalnya kasroh I. Terus lawan dari harokat itu kan harokat tuh artinya bergerak, dan lawannya yaitu sukun, diam. Jika harokat artinya bergerak, menjauhi makhraj, maka sebaliknya sukun adalah tetap berada dalam makhrajnya. Jadi jika ada huruf misalkan ba bertanda sukun, maka huruf tersebut dilafalkan pada makhrajnya. Jadi jadi kalau misalnya huruf ba tersebut bertanda sukun, maka kita tidak bisa membacanya. Juga kayak kan kalau misalnya kita beri tanda fathah harkat, maka bisa ba gitu. Terus tanda vokal atau harkat dalam tulisan lain, huruf tuh dibagi 2, yaitu ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Terus harkat itu artinya kan bergerak. Jadi ketika suatu huruf diberi harkat, maka akan bergerak lawan dari diam. Bergerak di sini tuh dapat diartikan dengan menjauhkan dari makhraj, tempat keluarnya huruf. Jika huruf diberi harkat, maka bersamaan setelah melafalkan huruf atau mulut bergerak sesuai tanda harkat. Tanda harkat adalah tanda harkatnya yang tadi teh fathah, kasroh, sama domah. Jadi selain harokat kan dan sukun ada tanda lain, yaitu menyertai huruf, yaitu tanda tasydid dan tanda panjang atau vokal yang dilapatkan 2 kali lebih panjang. Untuk tanda panjang akan dijelaskan dengan dalam mad. Jadi sekarang itu cara melafalkan vokal kan yang ditandai dengan tanda kasroh, fathah, dan domah. Yang pertama yaitu fathah. Fathah itu bibir dibuka sempurna saat melafalkan a. Jadi a. Jadi tidak terlalu lebar juga, jadi sedang-sedang saja, jangan terlalu lebar. Bibirnya dibuka dengan sempurna saat kita membaca a. Misalnya dalam huruf hijaiyah, contoh a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kalau kasroh itu menurunkan rahang bawah saat melafalkan
I disertai tengah lidah naik. I i i i i i i gitu. Misalnya dalam hijaiyah i bi ti si gitu. Kalau doma itu memonyongkan bibir saat melafalkan u bu tu. Terus dalam vokal ini kan berdasarkan dalil dari At-Talibi atau At-Tibi, yaitu wa kullu madmumin falan yutimma illa bidhammi syafaitaini dhamma wa dun khifadin bil khifadin lil fami yutimmal maftuhu bil fathi abhamu idal hurufi intakun muharrakah yusyarikuha makhroju aslul harkah. Jadi jika huruf diberi kasrah bergabung makhrajnya dengan harkah, dan misalnya dan kasroh dilafalkan dengan menurunkan rahang dengan sempurna, dan fathah dilafalkan dengan membukakan mulut, dan doma tidak sempurna kecuali dengan memonyongkan bibir. Terus jadi dalam tiga tersebut tuh yaitu fathah berarti membuka, kasroh berarti menurunkan, dan doma berarti memonyongkan. Terus ada juga tentang sifat huruf. Sifat huruf itu misalnya saya pernah belajar di pondok, yaitu mukadimahnya tuh sifat tuha jahrun warihun mustafil munfatihun musma tatun wadid dakwal mahmusuha pahasuhu syahsun sakat syadiduha lafdun ajid kotin bakas wabaina rihun wasyadidin lin umar wasab'u mulwin khuso do tinkid hasor wabaina rihwin wasyadid wa sodun dodun to undo un mutsbak wa firu min lubin hurufun mudlaqo sofiruha sodun wa dan seterusnya. Jadi di situ tuh sifat huruf tuh ada 11 jahar. Sebelum ke situ sifat huruf tuh ada 2, ada lazimah, ada aridah. Lazimah mah yang punya lawan dan yang tidak punya lawan. Aridah mah yang anyar, yang baru, seperti tafhim, tafkik. Terus tuh ikhfa, idhar, idgham, mad, tafhim, terus teh tahrik, terus apalagi ya, terus saktah. Kalau yang lazimah mah kan punya lawan yang tadi zahar, lawannya hamas, syiddah, rokhwah. Terus pertengahan syiddah dan rokhwah tuh ada tawasud, artinya teh pertengahan. Itbaq isti'la dengan istifal. Terus itbaq dengan infitah dan idlaq dengan ismat. Yang tidak ada lawan yaitu sofir, qalqalah, lin, inkhiraf, takrir, tafashi, dan al-istidholah. Sifat yang mempunyai lawan ini adalah sifat huruf dengan 5 tinjauan masing-masing, seperti mempunyai 2 sifat yang saling berlawanan kecuali ada 1 tinjauan yang mempunyai 3 sifat. Jadi sebelum ke situ kita juga harus tahu dulu. Jadi tinjauan sifat yang berpasangan tuh yaitu hembusan napas, mengalirnya suara, terangkatnya pangkal lidah, terangkatnya seluruh permukaan lidah ke langit-langit, dan langsung atau tidak langsungnya pelafalan huruf. Di sini nama lain di sini akan menjelaskan tentang hamas.
Hames itu berarti samar dan tersembunyi. Jadi mengucapkan huruf aliran udara berhembusan napas. Hembusan napas ini terjadi saat huruf tersebut berharokat atau sukun, namun akan terasa saat sukun. Jadi secara istilah hames itu tidak terdengarnya suara akibat terbukanya kedua pita suara dengan kurangnya getaran serta banyaknya aliran udara napas. Huruf-huruf yang memiliki sifat ini yaitu yang terdapat yang digabungkan dalam tadi yang nadoman pahas suhu syahsun sakat, berarti ada huruf fa, ha, sa, ha, sya, ho, so, sa, ka, ta, dan ada juga jahar. Jahar mah berarti berkumandang dan jelas, maksudnya mengucapkan huruf tanpa menghembuskan napas. Terus hurufnya itu ada admu waznu qari'in di ghaddin jaddu talaba, yaitu a, ba, ja, da, za, ro, za, do, to, zo, a, go, lo, ma, na, wa, ya. Terus ada juga tawasud. Kalau tawasud itu yaitu ada selain sebelum tawasud itu ada syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Jadi tertahannya suara saat mengucapkan huruf tersebut, atau suara hurufnya tuh terhenti atau tertahan. Tertahannya suara terlihat jelas ketika huruf tersebut bertanda sukun. Contohnya tuh dalam hurufnya tuh ada dalam kumpul azid kotin bakats, berarti a, jim, dal, ko, to, ba, ka, sama ta. Terus ada tawasud, yaitu pertengahan antara syiddah dan rokhawah, mengucapkan huruf antara tertahan dan mengalir. Hurufnya itu ada yang dikumpulkan dalam din umar, berarti lam, nun, ain, mim, sama ro. Terus ada arrohawah. Arrohawah itu suara yang tidak tertahan, suara huruf tersebut mengalir. Ingat, bukan napas yang mengalir. Dengan kata lain, durasi suara lebih lama dari huruf yang bersifat syiddah. Contohnya itu huruf yang bersifat rohwa adalah huruf yang selain tawasud dan syiddah, berarti kho, za, go, sa, ha, zo, sya, wa, so, za, terus ya, sa, sama ha. Terus ada ada isti'la. Isti'la kan lawannya istifal. Isti'la itu berarti terangkat, yaitu mengucapkan huruf dengan mengangkatkan pangkal lidah ke langit-langit. Hal ini menjadikan bunyi huruf terasa besar atau tebal. Contohnya khusodog, tinqid, kho, so, do, go, to, ko, zo. Terus ada juga istifal, yaitu merendah, yaitu mengucapkan huruf tanpa mengangkat pangkal lidah sehingga suara terasa ringan atau tipis. Hurufnya itu ada jadi hurufnya itu selain yang tadi khusodog tinkit, berarti ada a, ba, ta, sa, ja, ha, za, ro, za, sa, sya, ain, fa, ka, la, ma, na, wa, aha, sama ya. Jadi terus ada lagi itbaq. Itbaq itu lawannya infitah. Isbaq itu artinya menempel, yaitu menempelkan sebagian permukaan lidah ke langit-langit saat mengucapkannya huruf. Contoh do, to, bo, sama so. Ada infitah. Infitah itu yaitu terpisah. Infitah, terpisah, mengucapkan huruf dengan tidak merapatkan lidah ke langit-langit, baik ketika pertengahan maupun pinggir lidah. Terus ada idlaq, yaitu ketajaman lisan atau kelancarannya, yaitu membunyikan huruf dengan suara lancar.
seperti firra min dubin, fa ra mim, nun lam sama ba. Ismat itu yaitu tidak lancarnya suara saat mengucapkan huruf. Jadi tidak lancar di sini maksudnya tuh tidak langsung, perlu ada persiapan sebelum huruf ini dilafalkan. Huruf-huruf ismat itu adalah huruf-huruf selain idlaq. Terus sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Komentar saya dari materi kemarin yaitu menambah wawasan tentang cara membaca Al-Quran, mengetahui bagaimana cara pelafalan huruf, makhorijul huruf, terus sifat huruf, dan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kita akhiri dengan tutup, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, fasihkanlah lisanku untuk melafalkan ayat-ayatmu. Amin. Sekian bahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.